Kita bisa melihat di masyarakat banyak berita-berita negatif yang dilakukan oleh kaum muslimin, mulai dari pembunuhan yang berbagai macam ragamnya, bahkan ada kasus mutilasi yang sampai dipotong-potong lebih dari 500 bagian. Padahal itu adalah kekasihnya sendiri. Perzinaan, obat-obatan di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar ini yang beberapa pekan lalu ada 19 kg sabu-sabu yang berhasil digagalkan. Dan juga banyak sesuatu yang memprihatinkan yang dilakukan oleh umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi sebelum diutusnya beliau adalah kondisi yang juga gelap, kondisi yang juga rusak, sehingga disebut sebagai era jahiliyah. Tetapi berkat pendidikan beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, maka kehidupan itu berubah menjadi yang terbaik sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak perlu ruang kelas di dalam mendidik. Semua sisi kehidupan beliau adalah sebagai teladan terbaik. Beliau tidak membedakan antara pasar maupun medan perang untuk memberikan pendidikan kepada rakyat beliau. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu kisah yang cukup panjang saat perang Uhud, di mana kaum muslimin setelah menang terdesak gara-gara sebagian kaum muslimin salah dalam mengambil kebijakan, yakni pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah agar berjaga di atas bukit Uhud. Mereka merasa pertempuran sudah usai, sehingga mereka turun untuk ikut mengambil ghanimah rampasan perang. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diburu oleh kaum kafir Quraisy, sehingga beliau menyingkir ke arah bukit Uhud. Ada beberapa sahabat Ansor yang membela beliau, hingga tersisa satu sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Beliaulah yang kemudian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan orang-orang musyrikin, hingga suatu ketika jari beliau putus dan beliau mengaduh karena sakitnya putusnya jari itu. Maka dalam kesempatan segenting ini pun Rasulullah masih ingat untuk mendidik umatnya. Beliau katakan kepada Thalhah, "Lau qulta bismillah wa zakartallah." Andai engkau katakan bismillah dan engkau menyebut nama Allah, bukan mengaduh, la rafa'atkal malaikah wan nasu yanzuruna ilaik. Niscaya malaikat akan mengangkat engkau, sementara manusia akan melihat engkau. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa bisa demikian? Kondisi yang mungkin orang akan bergidik ngeri, banyak yang terbunuh. Kondisi beliau juga terhimpit. Orang-orang musyrikin merangsek beliau. Tinggal Thalhah bin Ubaidillah yang menjaga beliau. Tetapi beliau masih memikirkan bagaimana menanamkan agar pada diri kaum muslimin ini betul-betul senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terputusnya jari tidak dibarengi dengan mengaduh, tapi dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena himmah beliau, karena apa yang ada di pikiran beliau, apa yang menjadi tujuan diutusnya beliau, itu senantiasa terpatri dalam benak beliau. Beliau senantiasa menginginkan baiknya umat ini. Tujuan beliau adalah mendidik umat ini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku itu diutus adalah sebagai pendidik, ngajari umat ini, mendidik umat ini dalam kapasitas dan posisi apapun beliau berada. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini yang mestinya ada dalam benak guru, ada dalam benak setiap pejabat, bahkan ada dalam benak kepala negara. Bagaimana agar rakyat ini bisa selamat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, maknanya adalah hasaba nafsahu qabla an tuhasab. Mereka menghitung dirinya, mereka menimbang dirinya sebelum nanti di akhirat ditimbang, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang punya perhitungan ini. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia beraktivitas untuk mencari bekal kehidupan setelah mati. Inilah yang kemudian mendasari aktivitas yang
dilakukan beliau dalam mendidik umat. Semua hal, apapun yang ada di sekitar beliau itu senantiasa menjadi alat, menjadi bahan, menjadi sumber pembelajaran untuk mendekatkan rakyat agar mereka hidup dalam rangka mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati kelak. Dalam riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW lewat di sebuah pasar. Ternyata beliau jumpai ada seekor anak kambing yang mati, yang telinganya kecil. Kemudian beliau tanyakan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada kami ya Rasulullah, ini bangkai kambing, untuk apa? Terus Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mau ini gratis, tidak usah membayar? Maka sahabat mengatakan, andai kambing ini pun hidup, niscaya dia ini adalah kambing yang cacat karena telinganya kecil. Maka Rasulullah kemudian dengan suasana seperti itu beliau katakan, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini perhatian kepala negara, perhatian guru mestinya seperti itu. Dan ketika perhatian ini betul-betul muncul, maka sisi-sisi yang lain akan terbentuk dengan ini. Bagaimana kurikulumnya, materi apa yang disampaikan, bagaimana strateginya dan sebagainya, maka itu dibangun di atas himmah, di atas motivasi Rasulullah SAW di dalam menyelamatkan umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini kesadaran, kepada guru-guru, kepada para penguasa untuk memperbaiki umat ini kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.